Assalamualaikum Sobat Arli, bagaimana? Masih menunggu kan? Penasaran kan? Apa yang akan dilakukan oleh malaikat pencabut nyawa dan Nabi Idris alaihissalam? Ayo Soda, segera dong ceritain. Masya Allah ya, iya. Sabar dulu napa. Ustazah kan belum sapa sahabat Arli. Assalamualaikum sahabat Arli. Bagaimana? Sama seperti Ali ya, yang udah penasaran banget. Baiklah kalau begitu. Di buku Sigma Daya Insani, serial 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama, Nabi Idris alaihissalam naik ke langit. Nabi Idris alaihissalam mengajak tamunya yang merupakan perwujudan malaikat berkeliling. Mereka berjalan bersama menyusuri kampung. Di tengah perjalanan, Nabi Idris alaihissalam mengajukan satu permintaan kepada tamunya itu. Aku memiliki satu permintaan kepadamu. Katakanlah, apa permintaanmu, wahai Nabiullah? Aku ingin sekali melihat neraka. Permintaanmu sungguh aneh. Nabi Idris alaihissalam tersenyum. Aku ingin melihat seperti apakah siksaan di neraka itu. Dengan begitu, aku bisa meningkatkan ketakwaanku setiap kali mengingat kerasnya siksaan di neraka. Baiklah. Atas izin Allah SWT, Nabi Idris alaihissalam dibawa ke neraka. Di sana Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Dia adalah malaikat Malik. Rupa malaikat Malik sangatlah mengerikan. Dia tanpa ampun menghukum penghuni neraka. Dia menyeret, melemparkan orang-orang durhaka ke dalam api neraka. Orang-orang itu pun berteriak kesakitan. Tiap kali kulit mereka terbakar, kulit yang baru terbentuk kembali, sehingga orang-orang itu terus merasakan kesakitan. Astaghfirullahaladzim. Keadaan di neraka sangat mengerikan. Panasnya jauh melebihi panas api di dunia. Siksaan di sana sangat mengerikan, lebih mengerikan dari apa yang dapat dibayangkan manusia. Semoga aku, keluargaku, dan umatku tidak akan masuk ke tempat ini. Nabi Idris alaihissalam sempat pingsan untuk beberapa saat lamanya karena melihat peristiwa mengerikan di neraka itu. Malaikat maut segera membawanya keluar. Setelah mereka melihat neraka, Nabi Idris alaihissalam memohon agar diperkenankan untuk mengunjungi surga. Semoga setelah melihat keindahan surga, aku bisa meningkatkan keimananku kepada Allah SWT. Aku ingin menjadi ahli surga. Malaikat maut menyetujui permintaan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian dia memohon izin kepada Allah SWT untuk membawa Nabi Idris alaihissalam melihat surga. Namun Allah SWT hanya memberi izin kepada mereka sampai di pintu surga. Di pintu surga mereka bertemu dengan malaikat penjaga surga. Ya, dia adalah malaikat Ridwan. Rupa malaikat penjaga surga sungguh berbeda dengan malaikat penjaga neraka. Wajah malaikat Ridwan sangat tampan. Perilakunya pun juga sopan. Dia selalu tersenyum ramah. Dia menyambut setiap hamba Allah SWT yang akan masuk ke dalam taman surga. Orang-orang yang berhasil ke surga adalah mereka yang bertakwa semasa hidupnya. Orang-orang itu selalu berbuat kebaikan dan taat beribadah kepada Allah SWT.
Nabi Idris alaihissalam sangat terpesona dengan pemandangan yang dilihatnya dari pintu surga. Keindahannya melebihi keindahan yang dapat dibayangkan oleh manusia. Apakah Nabi Idris alaihissalam bisa puas hanya melihat pemandangan surga dari pintunya? Apalagi yang dilakukan oleh Nabi Idris alaihissalam selanjutnya? Balasan bagi orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikannya kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang engkau minta. Ini tertuang di kitab suci Al-Quran, surat Al-Fusilat, ayat 30 dan 31. Aku mau masuk surga aja. Ya mana ada. Orang jahat sekalipun tidak ada yang bermimpi untuk masuk neraka. Semoga kita semua diselamatkan dari panasnya api neraka. Semoga kita akan menjadi penduduk surga. Yuk kita berbuat baik agar kita menjadikan diri kita salah satu warga penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di kisah berikutnya sahabat Tarli. Dadah, bye bye sahabat Tarli. Assalamualaikum.